Nanti gini ya, untuk apapun nanti statement saya, pembicaraan saya itu intinya tidak mewakili lembaga ataupun yang lain. Ini intinya hanya mewakili diri saya pribadi. Dan adapun nanti ada ucapan atau perkataan yang mungkin menyinggung pihak lain, saya mohon maaf ya, karena tidak ada unsur kesengajaan untuk hal itu. Saya hanya semata-mata ingin berbagi ya pengalaman, berbagi ilmu, berbagi kisah lah sesuai ya, yang memang saya sendiri tidak bisa melakukan konten ini. Kebetulan dari CAA yang memang bisa memfasilitasi ini, memediasi ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada hal yang bisa dipetik dan bisa dijadikan motivasi ya untuk khususnya bagi mudah-mudahan para pemuda yang lain. Jangan berhenti bermimpi ya, jangan takut bermimpi, maksimalkan golden age kita ya. Jadi usia-usia kita adalah usia-usia emas gitu ya, bisa kita maksimalkan, jangan sampai kita membatasi kemampuan diri kita sendiri. Jadi itu disclaimer, dan sekali lagi saya juga di sini sebagai pribadi dan tentu saja sebagai channel saya gitu, application, bukan sebagai pihak manapun dan tidak mewakili instansi ataupun berafiliasi dengan pihak-pihak manapun. Jadi kita benar-benar ngobrol pribadi dan di luar jam kerja Bapak juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menjadikan hal ini jadi negatif gitu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Pada waktu ruang berkisah. Tadi ada yang ketinggalan, punten ya, mengenai ramah itu sendiri. Ramahnya belum saya ulas, lupa saya. Kebetulan kan memang ada dua keyword antara mandiri dengan ramah ya. Untuk mandiri itu sendiri memang yang sudah grade desa yang sudah umum lah, seluruh Indonesia mungkin ya, seluruh Indonesia memang sesuai dengan aturan Permendagri. Dan untuk kata ramahnya itu sendiri dari pengalaman waktu saya jadi sekdes, ternyata jika ditelaah, masyarakat itu ternyata masih banyak menginginkan, masyarakat itu tidak muluk-muluk menginginkan pemerintahan desa yang super atau seperti apa. Ternyata banyak juga masyarakat ya, sebagian masyarakat yang mengatakan kami itu nggak butuh dikasih uang loh kan, cukup pemerintahan desa itu yang ramah kepada masyarakat, mulai dari pelayanan, kemudian ketika di masyarakat. Kenapa saya ambil kata ramahnya itu sendiri? Dan kata ramahnya itu sendiri saya bikin double makna ya, makna. Yang pertama memang makna ramahnya itu sendiri karena memang masyarakat itu sangat membutuhkan suatu pemerintahan yang ramah, ya, pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Di samping makna ramahnya itu sendiri, saya jadikan penggal per hurufnya itu dijadikan visi bagi saya. Mulai dari huruf R, A, M, A, H itu saya penggal-penggal sehingga menjadi visi-visi yang mungkin atau teman-teman viewers jika punya Facebooknya Desa Tanjung Sari mungkin bisa baca ya. Saya catatkan lupa gitu ya. Mulai dari saya yang sebutin nih biar kayak di TV-TV. R, mangga. R. Cukup berat juga ya, karena apa? Kenapa saya taruh R di depan? Karena memang kebetulan kata ramahnya juga R-nya di depan gitu. R-nya kita maknai religius ya. Religius, betul. Kenapa religius? Menurut saya keagamaan itu pada saat ini adalah hal yang sangat penting gitu ya. Memang dari dulu ya, tapi sekarang lebih penting. Karena apa? Karena sekarang eranya digitalisasi ya, globalisasi. Segala sesuatu itu
sekarang sudah sangat tidak terbatas ya. Ya. Mulai dari budaya segala macam, dari westernisasi, dari kebarat-baratan sudah masuk ke kita ya, istilahnya. Bahkan tidak hanya orang dewasa yang bisa mengakses itu, anak kecil, anak-anak kita ya, adik-adik kita bisa mengakses hal-hal yang tanpa batas gitu. Nah, itu saya sangat dipandang perlu nilai-nilai keagamaan untuk mudah-mudahan bisa membentengi anak-anak, adik-adik kita untuk bisa menyaring informasi-informasi mana saja yang perlu kita terima ataupun bahkan kita laksanakan gitu, diaplikasikan atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Itu kenapa religius. Berarti agama jadi filter ya, penyaring. Betul, mudah-mudahan jadi masyarakat filter. Bapak, mudah-mudahan gitu ya. Ya. Dari pengaruh buruk dari teknologi, digitalisasi dan juga globalisasi yang tadi Bapak sebutkan. A. A itu ada 2 ya. Iya. A yang pertama. A yang pertama itu kalau tidak salah amanah ya. Sebenarnya itu sangat berat ya. Banyak yang menyarankan kepada saya untuk tidak menyantumkan kata itu dalam suatu visi atau misi, karena memang itu urusannya antara kita dengan Tuhan ya gitu ya. Hablum minallah lah gitu. Tapi di sini saya tanpa mengurangi rasa saya ingin tetap, cuma hanya ingin menggarisbawahi, menekankan bahwa mudah-mudahan dengan salah satu pelayanan kita, dalam tanda kutip pelayanan dengan sepenuh hati, saya di situ garis bawahinya amanahnya itu akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati gitu ya. Dalam arti kenapa sepenuh hati? Ya sepenuh hati ya, mulai dari tidak ada jam kerja ya. Jam kerja memang ada, dalam arti ketika ada masyarakat yang memang membutuhkan kita di luar jam kerja ya, kita harus tetap bisa melayani dengan sepenuh hati. Ya, untuk yang manyu gitu di luar jam kerja atau kumaha gitu ya. Mudah-mudahan ketika, karena memang kita juga sama perangkat desa yang lain juga manusia biasa ya, mungkin punya juga punya sifat, bukan sifat ya, punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Kadang ketika sedang lelah ataupun sedang seperti apa, memang wajar lah ya, tapi kita harus tetap berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Itu amanah, makna menurut saya pribadi gitu ya. Menurut saya. M, Pak. Ramah ya. Masih ada 3 lagi, Pak. Jadi kayak ujian ini, masih ingat ya. Mudah-mudahan saya masih ingat. Ramah ya. M-nya itu adalah membangun ya. Ya memang untuk jadi kepala desa tugasnya ya membangun gitu. Cuman saya sadari ternyata yang perlu dibangun itu tidak hanya sebatas jalan, irigasi, bangunan dan lain sebagainya. Di samping itu memang juga kebutuhan primer sama, tapi di samping itu juga kita perlu perhatikan, yang perlu kita bangun adalah sumber daya manusianya. Ya, yang memang dalam Permendes kalau tidak salah juga memang diakomodir itu kita untuk bisa membangun sumber daya manusia di desa itu sendiri. Jadi sehingga ada suatu keseimbangan antara pembangunan fisik infrastruktur dengan manusianya itu sendiri atau masyarakatnya itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan dengan kita membangun infrastruktur dan sumber daya manusianya secara utuh, mudah-mudahan bisa maksimal membawa desa Tanjung Sari ke desa yang mandiri dan ramah. Masih ada 2 lagi, Pak. Masih ada 2 lagi ya. A yang kedua atau A yang terakhir itu aman ya. Insya Allah mudah-mudahan kasih saya waktu untuk bisa memberikan program-program, bisa menjalankan program-program yang bisa meningkatkan keamanan di desa Tanjung Sari dan tentunya menurunkan angka-angka kriminalitas yang memang sejauh ini masih marak terjadi ya. Masih marak terjadi. Cuman kita perlu waktu untuk bisa memaksimalkan program untuk kita meningkatkan keamanan tersebut. Itu. Dan H terakhir. Yang H terakhir harmonis ya. H itu harmonis ya.
itu tadi di awal saya sering sudah ulas kenapa saya selalu bicara tentang hati perasaan. Ya. Karena desa itu saya analogikan sangat dekat dengan sebuah keluarga. Keluarga antara ibu, ayah dan anak itu akan seperti baiti janati ya, kalau memang ada suatu keharmonisan di dalamnya gitu. Begitu juga pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu harus harmonis dengan semua lapisan masyarakat, dengan seluruh lapisan masyarakat. Jangan pandang si kaya dan si miskin, jangan pandang mana pengusaha, mana petani atau mana apa, jangan dibeda-bedakan ke sana. Jadi yang saya sekarang sedang usahakan itu ingin menciptakan suatu harmonisasi mulai dari pemerintahan desa sampai dengan lembaga desa, dengan masyarakat, dengan semuanya. Memang itu seperti saya tadi katakan di awal, memang sangat mustahil ya untuk bisa mengharmoniskan seluruh hati dan perasaan seluruh masyarakat desa Tanjung Sari ya. Tapi minimalnya kita bisa maksimalkan itu minimalnya. Ketika itu tidak jadi tujuan kita akan sulit. Tapi ketika itu jadi tujuan kita dalam visi misi kita untuk mengharmoniskan, minimalnya itu akan jadi koridor saya, akan menjadi pengingat saya untuk kamu tuh harus mengharmoniskan gitu ya. Kalau tidak termasuk visi misi, minimalnya itu akan, sekarang saya terpikir harmonisasi tahun kedua tahun ketiga bisa saja saya lupakan gitu. Kalau memang saya masukkan ke visi misi, mudah-mudahan itu akan menjadi koridor saya untuk bisa memaksimalkan keharmonisan masyarakat di Desa Tanjung Sari, mulai dari pemerintahannya sampai ke masyarakat lapisan yang paling bawah. Itu mungkin sekilas tentang visi misi saya. Oke. Nah, sebagai dulu kan calon, sekarang sudah jadi kepala desa, tentunya visi tersebut yang kita jalankan. Namun nih yang kita tahu bersama ketika Bapak terpilih tahun berapa Pak? Baru tahun kemarin 2021. Saat itu kan memang Covid, kita dihadapkan Covid nih ternyata nih. Kita udah nyusun visi misi dengan sedemikian rupa gitu kan. Sudah merencanakan ini bakal dicapai di tahun keberapa misalkan. Kayak gitu ya. Nah ternyata ada Covid, di mana yang kadang masyarakat kita kan tidak terlalu ini ya untuk masalah anggaran itu kan, ini agak sensitif nih, nggak apa-apa ya. Untuk masalah anggaran tentunya banyak yang tersedot ke penanganan COVID. Ya. Nah gimana sih, mungkin kaget nggak Pak ya, kaget atau gimana ya, gimana sih rasanya ya ketika waduh saya harus menunaikan janji saya nih, tapi ternyata anggarannya malah kesedot ke COVID. Betul. Itu gimana tuh? Kebetulan karena memang saya dulu pernah sebagai sekretaris desa ya, dan saya selalu mengalami hal itu tiap tahun, bahkan sebelum ada COVID juga. Memang yang namanya aturan itu selalu berubah-ubah. Yang namanya aturan itu resiko kita di pemerintahan desa ya, resiko kita. Makanya kiat saya dalam hal komunikasi dengan masyarakat, saya selalu tidak saklek dalam arti suatu perencanaan, karena perencanaan itu ya hanya sebatas rencana gitu. Hanya sebatas rencana. Adapun dalam realisasinya, karena memang dibatasi oleh waktu, dan pada saat waktu juga lah misalkan berubah juga aturan yang di atas, aturan pemerintahan yang lebih tinggi, tentunya kita harus ikut ke aturan yang lebih tinggi. Karena ya sejauh itu tadi kenapa saya ingin menjadikan Desa Tanjung Sari mudah-mudahan desa mandiri, karena kalau desa mandiri ibaratnya gimana ya, kita bisa membangun Desa Tanjung Sari ini dengan hasil income ya dari desa kita sendiri gitu, sehingga batasan-batasan itu bisa seluas-luasnya kita ingin membangun apa saja gitu, karena memang ya uangnya uang Desa Tanjung Sari gitu ya, uangnya uang kita ya, uang masyarakat, sehingga bebas kita mau
gunakan untuk apapun, yang penting orientasinya adalah untuk memajukan Desa Tanjung Sari. Nah, untuk anggaran-anggaran yang memang sumbernya itu adalah dari pemerintah yang lebih tinggi, tentunya bagi pemerintah yang lebih tinggi yang memberikan anggaran tersebut tentunya juga sejajar sebanding lurus dengan aturan yang mereka keluarkan gitu. Ketika mereka menggelontorkan suatu dana, maka akan ada aturan juga yang mengikutinya, dan untuk bisa supaya memastikan bahwa memang dana tersebut bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan yang memberi dana tersebut gitu. Nah, untuk dalam hal ini mungkin kita bicara dana desa ya. Nah, saya sedikit ulas ya, untuk di Tanjung Sari itu sendiri kita mendapatkan dana-dana transfer tiap tahunnya itu, yang pertama dari dana desa yang sumbernya dari pusat, Pak. Dana desa kalau mungkin nominalnya kurang lebih sekitar 1 miliaran ya, hampir setiap desa. Kurang lebih, mungkin ada yang di bawah, ada yang di atas, bahkan bahkan sebagian desa yang lain juga ada yang mungkin nyampe 2 miliar ada mungkin. Nah, itu yang pertama dari dana desa dari pusat ya. Tentunya itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian dari bantuan provinsi juga ada. Kemudian dari pemerintah daerah ya, dari kabupaten juga ada, berbentuk alokasi dana desa atau ADD dan yang lain sebagainya, misalnya seperti dana bagi hasil pajak dan lain sebagainya, itu juga ada. Nah, untuk mungkin pernah mendengar saya juga ya, ada istilah siltap gitu ya, penghasilan tetap atau mungkin gajinya perangkat desa itu dari pemerintah daerah, dari kabupaten gitu, gajinya itu. Nah, untuk yang pembangunan itu kebanyakan itu memang dianggarkan dari dana desa. Nah, kemarin kalau ditanya saya kaget atau tidak, karena saya sudah terbiasa aturan itu berubah-ubah, saya kaget ada, tapi tidak terlalu karena sudah terbiasa gitu ya. Kaget iya, tapi tidak terlalu. Nah, itu menjadikan saya sudah terbiasa. Dan yang penting kita ketika ada musyawarah desa dengan masyarakat itu dia dari awal disampaikan. Aturan itu akan berubah secara sewaktu-waktu, itu aturan bisa berubah gitu, tanpa ada pemberitahuan dulu gitu ya. Itu sesuai dengan aturan yang pejabat ataupun aturan pemerintah yang menggelontorkan dana tersebut. Termasuk juga dengan COVID ya. Dengan COVID itu memang salah satunya yang cukup besar menyedot anggaran itu adalah untuk dialokasikan ke bantuan langsung tunai BLT. Itu minimalnya 40% dari dana desa. 40%. Nah, itu jika tidak dilaksanakan memang ada sanksi nanti. Untuk tahap berikutnya akan ada pemotongan kalau tidak salah sampai 50%. Daripada kehilangan anggaran ya, anggarannya nanti dikurangi, masih mending kita ikuti aja lah aturan yang memberi kita dana gitu. Nah, berarti kan tadi saya sedikit garis bawahi ya, koreksi kalau misalkan salah. Berarti yang penting kita transparansi ke masyarakat ya. Jadi karena kan dari awal kita udah ngomong kalau misalkan kita mau menyenangkan semuanya ya nggak bisa gitu. Betul. Kan mustahil lah ya. Gitu. Yang nuntut pasti banyak, nuntut janji. Tapi selama kita bisa transparan dengan semua yang ada gitu kan, mungkin masyarakat juga nanti perlahan bisa paham juga mungkin. Betul. Itu memang kiat-kiatnya kita komunikasi harus jalan ya. Komunikasi dua arah antara dari pemerintah dengan masyarakatnya itu sendiri, dengan pemerintahan desa dengan masyarakat. Memang salah satu penjembatannya adalah lembaga, salah satunya mungkin Bapak RT, Bapak RW ya. Pak RT atau Ibu RT lah mungkin ya. Di berbagai desa mungkin berbeda-beda, ada mungkin perempuan juga ada ya. Nah, itu tuh peran mereka itu sangat penting dalam hal untuk menyampaikan informasi. Makanya saya khusus untuk Desa Tanjung Sari ya, ketika ada rapat-rapat yang penyampaian informasi, saya itu sangat menekankan untuk bisa dihadiri. Kalau tidak bisa dihadiri itu mungkin harus diwakilkan. Karena apa? Karena informasi itu harus nyampe ke masyarakat. Kalau tidak nyampe ke masyarakat, nanti yang ada masyarakat ataupun yang tidak paham, tidak mendapatkan informasi secara utuh, nanti akan ada miskomunikasi sehingga yang mengakibatkan suudzon ya. Ketika satu orang misalnya sudah bersuudzon bicara dengan orang yang lain yang mungkin berpikiran yang sama, itu akan menimbulkan akibat yang negatif ya menurut saya. Jadi kuncinya jika komunikasi itu sangat penting.
memang mustahil juga sulit untuk sekarang misalkan kepala desa atau perangkat desa untuk bisa bicara langsung dengan masyarakat door to door ataupun one by one satu persatu, misalkan nggak sulit juga. Makanya itu kita ada lembaga lain yang tentunya bisa membantu kita untuk menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat. Begitu juga sebaliknya, ada hal pertanyaan atau apapun dari masyarakat, sampaikan, bisa lewat Pak RT, Pak RW, lewat lembaga yang lainnya untuk bisa sampai ke desa, sehingga desa bisa mengkonfirmasi secepat mungkin dan ada jawaban secepat mungkin, sehingga ya itu akhirnya komunikasi akan berjalan gitu ya, dan tidak ada menimbulkan kesuudonan gitu antara pemerintah dan masyarakatnya. Itu menurut saya salah satu kunci ya. Iya benar. Dan kalau misalkan saya bisa menambahkan, ya mungkin peran media sosial seperti sekarang juga bisa berpengaruh juga ya untuk memberikan sebagai corong informasi seperti tadi. Pemerintah Desa Tanjung Sari punya Facebooknya sendiri ya gitu kan. Jadi untuk informasi-informasi yang bisa disampaikan mungkin bisa lewat itu, karena sebagian generasi muda gitu ya udah pasti melek media sosial gitu kan, daripada mereka nonton yang aneh-aneh atau baca yang aneh-aneh, sekalian aja kita sisipkan informasi-informasi penting. Mungkin seperti itu. YouTube juga jangan lupa subscribe. Ya, Pak Kubu, siap. Seiring berjalannya waktu kan mungkin program-program sudah jalan dan juga ya ada sebagian besar yang sudah terlaksana, ada yang belum. Dalam waktu dekat kira-kira program apa nih yang sedang dijalankan? Program ya. Kalau untuk kegiatan pembangunan tentunya kita sudah termasuk ya di perencanaan ya, program-program pembangunan sudah masuk di perencanaan di RKPD tahunan ya, di RKPD tahun 2022. Dan tentunya memang tadi informasi tadi ya, bahwa memang pembangunan kita cukup agak terganggu juga dengan COVID ini karena ada refocusing anggaran yang tadinya kita mau anggarkan untuk apa sesuai dengan usulan dari masyarakat, ternyata di tengah jalan kita harus menganggarkan yang lain. Untuk pembangunan mungkin ada sebagian juga kita untuk Tanjung Sari yang masih aman ya, anggarannya masih aman mungkin ya. Insya Allah kita akan membuat jalan dari pemetaan jalan dari ada di salah satu blok di sebelah utara Tanjung Sari, dari menghubungkan satu blok Cilopang ke blok Cisumur ya. Insya Allah mudah-mudahan itu untuk pemetaan jalannya bisa direalisasikan di tahun ini. Itu salah satunya untuk kegiatan yang cukup besar. Untuk yang lainnya mungkin karena anggarannya kecil-kecil ya cukup banyak juga lah gitu. Iya, cukup banyak, dan mungkin bisa dilihat juga tadi di media sosialnya. Nanti mungkin Pak Kubu juga dan reng-rengannya bisa share program-program apa aja yang sedang Iya, ngomong-ngomong media sosial nih, saya itu termasuk yang mengikuti banget sih enggak, cuma sering lewat di beranda saya nih, Pemdes Tanjung Sari itu. Saya tuh mau nanya kresek Kanyaan. Iya. Program apa sih Pak itu teh? Tuh, ada kreseknya. Untuk program Kresek Kanyaan sebenarnya itu adalah program Bapakku yang sebelum saya ya. Karena saya punya komitmen gini, program yang baik dari peninggalanku sebelumnya wajib saya pertahankan. Wajib saya lanjutkan. Adapun misalkan ada program-program yang lain, bahkan justru harus saya tingkatkan gitu ya. Nah itu adalah peninggalan dari bapakku sebelumnya, dan saya pandang itu sangat baik, sangat bagus. Di samping untuk mempererat silaturahmi yang bisa dikatakan cukup bukan intens, untuk kegiatan yang rutinitas ya, untuk rutin, untuk komunikasi dengan masyarakat. Awalnya begini, kenapa ada Kresek Kanyaan? Saya punya persepsi begini, kebanyakan Kresek Kanyaan itu kita tujuannya adalah ke jompo ya, ataupun orang-orang yang sakit. Kenapa ke mereka? Karena saya cukup prihatin juga ketika kita ya pemerintahan desa datang ke suatu rumah, dalam tanda kutip kita takziah ya, ke orang yang meninggal, memang sudah tua,
kita tuh datang ke sana takziah masyarakat kita ya, ini masyarakat kita, tapi kita nggak tahu itu yang mana si bapak atau si ibu tersebut, yang mana yang sudah sekarang jadi jenazah. Itu sangat prihatin bagi saya. Sama masyarakatnya saja kita tidak tahu. Tapi dengan adanya kegiatan ini, walaupun hanya 1 minggu 1 kali, tapi alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun, sudah tidak terhitung lah ya mungkin. Memang sedikit ya kalau dibandingkan dengan agnia yang lain, mungkin tidak ada apa-apanya ya. Ini yang penting kita istiqomahnya ya. Istiqomahnya intinya kita supaya lebih mengenal kepada masyarakat, tahu kondisi masyarakat yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, kita bisa minimalnya ikut mendoakan gitu ya, minimalnya bisa kita bantu ketika ada hal-hal yang memang kebijakan desa yang perlu kita bantu untuk mereka gitu. Nah itu salah satunya berawal dari keprihatinan tersebut, minimalnya ketika ketika ada kabar yang meninggal misalkan, si bapak anu meninggal, yang kemarin kita jenguk, kan kita tahu ya, masyarakat kita yang anu, jadi alhamdulillah udah pernah kenal, udah pernah mendoakan kan gitu ya, minimalnya ke sana. Nah ketika pun kita datang ke sana, kita sudah ada ikatan batin dengan orang tersebut yang meninggal gitu, jadi gimana ya, intinya sih ke sana saya tujuannya, kenapa saya akan terus dipertahankan, sebenarnya ke sana tujuannya. Walaupun memang saya sedikit sedikit agak kurang enak juga ya, memang tidak sebaiknya walaupun hal kecil kebaikan apapun kita upload ya di media sosial maupun di apa, tapi di sini kita bukan pribadi, tapi di sini kita adalah lembaga pemerintah. Kita pemerintah yang suatu keharusan program-program kita itu diketahui oleh masyarakat juga. Jangan sampai kita ada kesan dari masyarakat juga, kok miskin program kan gitu juga, nggak baik juga kan gitu. Tapi mudah-mudahan di sini kita walaupun mengupload kegiatan program kita sedikit apapun itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa ditularkan, yang bisa menular kepada masyarakat yang lain, dan tidak ada sedikit pun niatan dari kami untuk suatu kesombongan ataupun ria ya. Dan insya Allah sekarang kedepannya setelah banyak masukan juga, insya Allah mungkin kedepannya kemarin-kemarin kita ketika mengupload suatu program, misalkan keresekannya itu kita terlalu vulgar ya, yang sakitnya kita foto, kemudian tadinya saya juga berpikir sekarang kita berimprovisasi, kita terus diperbaiki. Mulai kemarin kalau tidak salah kita akan sensor gitu ya, kita supaya tetap menjaga harga diri ya dari masyarakat yang kita kunjungi, baik yang sakit ataupun. Jadi mohon maaf juga barangkali misalkan ada masyarakat desa Tanjungsari kok kenapa di blur misalkan gitu ya, kita lebih ke menjaga itu sebenarnya. Dan untuk yang sebelum-sebelumnya kenapa belum nggak di blur ya, intinya gimana ya, kita baru bisa memperbaiki lah semuanya, segala sesuatu kan kita berjalan dulu sehingga menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Saran-saran, kritikan-kritikan kita selalu terima ya, kita tidak antipati terhadap kritikan ataupun saran dari masyarakat yang tentunya membangun gitu ya, bukan cemooh yang hanya melemahkan kita dari pemerintahan desa. Tentunya ataupun haters kita abaikan saja lah gitu ya, abaikan saja gitu. Jadi saya note nih untuk tadi pernyataan Bapak ya, ketika ada program-program yang baik, meskipun itu dari peninggalan kepala desa sebelumnya, pemimpin sebelumnya, ya alangkah baiknya kita tetap pertahankan, bahkan tingkatkan gitu kan. Terus juga yang kedua, ketika kita mengupload atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita, itu bukan berarti kita ria, bukan berarti kita sombong. Kita hanya berniat pertama siar, dan yang kedua juga sebagai controlling tadi kan, jadi masyarakat bisa tahu nih apa yang dilakukan oleh pemerintah desanya gitu kan, apa yang dilaksanakan, kegiatan apa yang sedang dilakukan gitu kan, biar tidak ada suudon. Ini kok miskin program misalnya kayak gitu kan, jadi biar tahu juga gitu kan. Adapun masalah kritik ataupun saran silahkan sampaikan dengan nada yang baik, bahasa yang baik, dengan bijaksana tentunya. Dan bijaksana, bukan hujatan, apalagi ke satu orang atau ke pribadi gitu kan, karena ini kan lingkupnya pemerintahan gitu kan. Oke.
Bapak terakhir mungkin karena udah hampir maghrib ini nggak kerasa ya Pak. Enak aja ngobrol. Iya, terakhir nih, Bapak termasuk yang berani mengangkat atau apa sebutannya ya. Jadi intinya di tim Bapak itu banyak sekali anak-anak muda yang diberdayakan gitu kan, yang digunakan sebagai staf Bapak atau perangkat desa Bapak itu kan banyak anak muda. Kenapa dan kendalanya apa nih? Termasuk Bapak sendiri kan, Bapak sendiri masih muda gitu kan, Bapak sendiri masih muda. Apa kendala yang dihadapi di awal-awal kepemimpinan Bapak? Pastinya tentunya dari kalangan yang lebih sepuh, pasti banyak yang mohon maaf menyepelekan atau apa gitu kan. Nah, gimana Bapak menanggapi hal-hal tersebut? Ini memang yang jadi sebagai pertanyaan sebagian masyarakat juga ada ya. Kenapa kok sekarang anak-anak muda yang di desa yang jadi perangkat desa gitu, yang jadi pamong kan gitu ya. Sampai memang sering ada hujatan segala macam. Mengorang atau barisa gawe misalkan kan gitu. Dan apa gitu. Saya paham bukan saya pahami. Saya kira pemerintah pusat sekarang justru mindsetnya sudah berubah ya. Karena desa itu sekarang kalau saya lihat tupoksinya itu tidak seperti dulu ya. Dulu itu kan lebih ke banyak porsinya itu lebih banyak ke kemasyarakatan ya kalau dulu, dan tidak terlalu banyak persyaratan. Dan sekarang kenapa banyak yang muda? Karena memang aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Ini yang belum banyak dipahami oleh sebagian masyarakat, bahwa pengangkatan perangkat desa itu pada saat diangkat itu maksimal usia 42. Ya, usia 42. Kalau tidak salah, kalau minimalnya itu paling muda minimal 21 tahun sampai 42 tahun. Itu memang pertama aturan. Kenapa sekarang lahirnya perangkat desa yang muda, itu salah satunya ada aturannya. Yang kedua, memang sekarang pekerjaan tupoksi di desa itu menuntut kita itu untuk lebih banyak komputerisasi. Jadi minimalnya yang paham terhadap administrasi, bahkan penggunaan komputer ya, itu sangat diwajibkan. Itu juga faktor-faktor yang lain. Kenapa nggak yang usianya sudah lanjut? Adapun kan masih ada di beberapa desa yang lain yang usianya lanjut, itu pengecualian. Aturan yang mengatakan 42 tahun itu maksimal itu ada pada pengangkatan. Tapi ketika sebelum ada aturan itu sudah ada perangkat desa yang memang usianya sudah di atas 42, itu tidak serta-merta diberhentikan juga, tidak. Tapi ketika memang persyaratannya memenuhi, mulai dari usia masih di bawah 60 tahun, kemudian pendidikan juga minimal SLTA, itu bisa dilanjutkan walaupun usianya misalkan sudah 50 tahun misalkan, itu bisa dilanjutkan gitu. Nah, jadi sampai usia 60 tahun untuk perangkat desa ada batasan sampai usia 60 tahun gitu. Itu salah satunya. Sebenarnya itu sudah tuntutan aturan juga sih gitu sebenarnya. Bukan karena memang saya berani ambil yang muda-muda, bukan juga. Dan kebetulan untuk desa Tanjung Sari itu sendiri, insya Allah dalam hal perekrutan perangkat desa, insya Allah memang kita sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur, karena perekrutan diatur oleh undang-undang, intinya seperti itu. Oke Bapak, perbincangannya obrolannya sebenarnya menarik nih, sampai malam bisa, tapi kayaknya waktu juga yang memisahkan kita. Kalau bisa dilanjut tadi offline nanti offline. Kalau boleh terakhir nih, permintaan paling terakhir, boleh dong minta tolong di subscribe gitu channel saya. Oh siap, subscribe ya. Oke Bapak, terima kasih waktunya. Terima kasih Bapak Nanang Gunawan, SPDI, Kepala Desa Tanjung Sari di Ruang Berkisah. Saya Jaja ini, sampai jumpa di episode berikutnya dengan tamu-tamu lainnya juga. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Hatur nuhun. Bye.